Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, golongan muda beranggapan bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Walaupun anggotanya adalah orang Indonesia, golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tercapai tanpa ada campur tangan dari pihak Jepang. Diikuti dari buku sejarah yang ada, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 WIB. Pada saat itu, golongan muda melaksanakan rapat di daerah Cikini. Kemerdekaan Indonesia. Ada latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum peristiwa Proklamasi. Dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai tokoh penting di dalamnya. Masing-masing dari tokoh tersebut mempunyai peran penting, misalnya peran Letiev, Hendra Niprat, dan Suhut ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Ialah sebagai pengibar bendera merah putih. Selain mereka, berikut tokoh-tokoh lainnya yang juga memiliki andil pada peristiwa proklamasi Indonesia. 1. R. Soekarno. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan tokoh proklamasi ini. Beliau adalah Presiden pertama RI R. Soekarno atau yang kerap kali disapa dengan Bung Karno. Mempunyai andil yang selanjutnya itu ada tokoh H. Agus Salim. Agus Salim adalah tokoh yang turut memperjuangkan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Pria kelahiran 8 Oktober 1884 ini juga diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Ketujuh, Mr. Alexander Andreas Maramis. Alexandre Andreas Maramis atau yang dikerap kali disapa dengan AAA Maramis adalah salah satu tokoh yang turut berjuang demi kemerdekaan negara ini. Maramis lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897 dan juga mendapatkan sebuah penghargaan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya itu adalah Soekarni. Soekarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar. Ia adalah salah satu dari golongan muda yang gigih dalam perjuangan untuk merebut serta mengusir penjajah, berjuang untuk merebut serta mengusir penjajah pada kala itu. Itu adalah sosok penting pada saat proses penyusunan proklamasi. Beliau juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Selanjutnya itu adalah Dikana. Dikana lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1914 di kota Sumadan dan termaksud dari golongan yang mempunyai hak istimewa kala itu. Ia juga mempunyai kelebihan yang mana bisa mempelajari beberapa bahasa asing dengan lancar. Pada masa perjuangan, ia turut berpartisipasi pada organisasi bernama Menteng 31. Ia bersama dengan Saharul, Saleh dan Sukarni mendatangi Soekarno-Hatta dan membawa Rangsdengklok. Ia juga mempunyai peran aktif dalam mempersiapkan kegiatan proklamasi yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Terus ke-10 Sultan Syahrir. Tokoh yang lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang ini adalah seorang penulis yang intelektual. Ia juga mempunyai hobi membaca buku baik buku lokal maupun internasional. Ia bersama Bung Hatta pernah memimpin Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1932, siapa sangka Sultan Syahrir
ialah mempunyai ide untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk dengan segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Peristiwa di desakan itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan dukungan dari para golongan muda. 11. Sayuti Malik. Pernah bertanya-tanya siapakah pengerti naskah proklamasi? Ya, dia adalah Sayuti Malik, tokoh kelahiran 22 November 1908. Ini adalah suami dari S.K. Trimurti yang mana juga memiliki peran penting dalam proses proklamasi kemerdekaan kala itu. 12. Fatmawati. Tentunya anak Nusantara sudah tidak asing lagi dengan sosok berikut ini. Ibu Fatmawati lahir pada tanggal 5 Februari 1923 yang merupakan istri dari Bapak Proklamator yakni Soekarno. 13. Latif Hendraningrat. Tokoh ini memiliki jasa penting. Lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1911 di Jakarta dengan nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Ia mempunyai karir di bidang militer. 14. Suhut Satrio Kusumo. Kusumo atau yang dikerap disapa dengan S. Suhut lahir pada tahun 10 April 1925. Suhut memiliki pesan penting saat terjadinya pembacaan teks proklamasi. 15. Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan RI yang lahir pada tahun 1904 di Kabupaten. Selanjutnya isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut naskah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis oleh Dr. Soekarno yang lalu disalin dan diketik oleh Sayuti Malik. Isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan dengan naskah tulisan tangan Dr. Soekarno yang dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada dini hari. Hal ini sesuai dengan naskah asli dari tulisan tangan Dr. Soekarno yang pernah disimpan oleh Burhanuddin Muhammad. Dia yang sekarang disimpan di. Selanjutnya yaitu naskah proklamasi sebelum direvisi. Berikut ini ialah isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hasil tulisan tangan asli dari Ir Soekarno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1995. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Teks proklamasi hasil dari tulisan tangan Ir Soekarno yang diketik oleh Sayuti Malik mengalami perubahan yakni kata tempo menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan juga pada penulisan hari dan bulannya. Teks tersebut juga ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai pengganti dari kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia.